Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi dengan nomor NPM 22060411796. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik yang saya laksanakan di PT Nusantara Turbin dan Propulsi atau PT NTP, terhitung sejak tanggal 6 Januari hingga 14 Februari 2025. Adapun judul laporan yang saya ambil adalah analisis penggunaan thermocouple sebagai parameter temperatur dalam performance test pada engine gas turbin Centaur 40 tipe 4702. Pertama ada pendahuluan, yaitu mengenai profil perusahaan. PT Nusantara Turbin didirikan pada tanggal 23 Agustus 1986 dengan nama awal yaitu Universal Maintenance Center, yang merupakan divisi pendukung PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Next. Nah, PT Nusantara Turbin ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang engineering, maintenance, repair, dan overhaul atau MRO dalam sistem gas turbin dan juga rotating equipment. Nah, kenapa sih thermocouple penting dalam gas turbin? Yang pertama, gas turbin itu telah banyak digunakan untuk berbagai bidang kebutuhan seperti mesin penggerak, penggerak generator atau prime mover dari generator listrik, terus itu penggunaan gas turbin pada pesawat terbang, terus penggunaan pada pompa seperti pada bidang oil and gas dan semacamnya. Yang dimana untuk memastikan gas turbin dapat bekerja sesuai dengan kapabilitasnya, reliabilitas dan juga performa gas turbin sangat bergantung dalam pemantauan parameter operasionalnya. Maka dari itu, thermocouple yang memiliki fungsi sebagai transducer yang dapat mengubah suhu menjadi sinyal listrik, yang dimana thermocouple ini biasanya digunakan sebagai parameter temperatur dalam operasi engine gas turbin. Lalu selanjutnya itu dasar teori. Yang pertama ada gas turbin. Gas turbin merupakan suatu engine yang dapat mengkonversi energi dari energi panas atau energi kinetik menjadi energi mekanik atau putaran, yang dimana putaran yang dihasilkan oleh engine berupa putaran rotor sehingga dapat menghasilkan daya. Lalu selanjutnya ada prinsip turbin, yang dimana turbin ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu rotor dan juga stator. Rotor merupakan bagian turbin yang bergerak, sedangkan stator merupakan bagian turbin yang tidak bergerak. Selanjutnya yaitu tiga komponen utama dalam gas turbin ini, yaitu yang pertama ada kompresor, yang kedua ada combustion chamber, yang ketiga ada turbin. Performance test ini terbagi menjadi beberapa parameter. Yang pertama ada parameter temperatur, di mana parameter ini mengukur berbagai titik suhu pada gas turbin seperti suhu air inlet, suhu di ruang bakar, suhu di kompresor, dan sebagainya, dan juga suhu di exhaust. Selanjutnya yaitu parameter pressure, yang dimana digunakan untuk mengukur tekanan udara seperti tekanan pada air inlet dan juga keluaran pada kompresor, serta tekanan gas di ruang bakar dan juga turbin. Selanjutnya yaitu parameter speed, yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran shaft turbin atau RPM, yang biasa disebut RPM. Selanjutnya yaitu parameter flow, digunakan untuk mengukur laju aliran massa udara dan juga mengukur laju dari bahan bakar yang masuk ke dalam turbin. Selanjutnya parameter terakhir yaitu vibrasi, yaitu digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi pada bagian-bagian turbin. Selanjutnya mengenai thermocouple. Thermocouple merupakan sensor suhu atau transducer yang terdiri dari dua logam berbeda yang disambungkan pada dua titik yang membentuk dua sambungan, di mana terbagi disebut sebagai hot junction dan juga cold junction. Hot junction merupakan seperti yang dilihat bahwa kondisi pada logam konduktor 1, sedangkan cold junction yaitu pada logam konduktor 2. Yang dimana hot junction terhubung pada objek yang suhunya akan diukur, sedangkan cold junction terhubung ke titik dengan suhu yang diketahui atau disebut dengan juga junction referensi. Di mana thermocouple bekerja berdasarkan prinsip perbedaan suhu di antara dua jenis logam konduktor yang disambungkan pada satu titik. Seperti yang dilihat pada ini, bahwa jika kedua junction memiliki suhu yang sama, maka tidak adanya perbedaan potensial listrik, sehingga tegangan antara kedua titik, yaitu titik V1 dan juga titik V2 adalah nilainya 0. Selanjutnya yaitu mengenai thermocouple bekerja berdasarkan tiga efek utama, yaitu Seebeck effect, Peltier effect, dan juga Thomson effect. Yang ketiga yaitu kegiatan tes run. Yang pertama ada peralatan utama yang digunakan saat testing gas turbin. Satu, turbin gas sensornya sendiri. Yang kedua itu air dynamometer. Yang ketiga ada engine skid test bed. Yang keempat ada air starter. Selanjutnya yang kelima ada thermocouple sendiri. Yang keenam ada control room. Selanjutnya itu pengujian engine, yaitu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada starting engine. Starting engine merupakan kompresor air dialirkan ke starter engine yang memutar rotor melalui aksesoris track, di mana ignition di sini belum diaktifkan dan sehingga belum ada pembakaran. Tahap kedua yaitu crank speed, di mana rotor mulai berputar dan juga kecepatan dipantau untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi, dan di mana belum ada supply dari bahan bakar sendiri. Selanjutnya tahap ketiga yaitu acceleration, di mana setelah crank speed tercapai, bahan bakar disuplai dan ignition mulai diaktifkan, di mana turbin mulai mempercepat putaran secara bertahap yang dikontrol oleh fuel control system.
Yang keempat yaitu idle condition, di mana engine telah mencapai self-sustaining speed dan juga dipertahankan pada kondisi idle. Di mana semua parameter utama diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kestabilan sebelum uji beban. Yang terakhir ada full load, di mana engine diberikan beban secara penuh dan juga suplai bahan bakar ditingkatkan untuk menghasilkan daya maksimum. Parameter performa dipantau juga untuk verifikasi terhadap spesifikasi. Selanjutnya itu analisis dan juga pembahasan. Yang pertama ada analisis penempatan thermocouple pada engine Centaur 40. Dalam sistem gas turbin, pemantauan suhu di berbagai titik kritis merupakan yang paling penting untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan juga mencegah overheating atau underheating, dan juga memastikan keamanan sistem. Yang dimana terdapat beberapa titik pengukuran seperti pada T1, T2, T3, T5, dan T7. Yang dimana beberapa jenis sensor yang umum digunakan dalam sistem ini yaitu adalah RTD atau Resistant Temperature Detector dan juga thermocouple sendiri. Yang dimana memiliki setiap sensor tersebut memiliki keunggulannya masing-masing. Yang dimana RTD ini sering digunakan untuk pengukuran suhu yang lebih rendah dengan akurasi yang tinggi, sementara thermocouple lebih cocok untuk lingkungan dengan suhu yang lebih ekstrim. Seperti yang dimana RTD ini dia digunakan pada T1 dan juga T2, sedangkan thermocouple digunakan pada T5 dan juga T7. Sedangkan pada T3 sendiri dia tidak menggunakan sensor apapun, melainkan melalui persamaan matematis. Selanjutnya yaitu analisis alur diagram pada pembacaan parameter temperatur, di mana pada saat engine dinyalakan atau ditesting, tentunya suatu engine dapat memiliki perbedaan suhu di setiap bagian-bagiannya, seperti pada kompresor, yaitu setelah udah dikompresi, terus pada bagian combustion chamber saat gas di pembakaran, dan juga ketika pada kondisi turbin. Kemudian ada pembacaan suhu oleh sensor, di mana untuk mendeteksi suhu ini dia digunakan thermocouple sebagai sensor utamanya. Yang dimana output dari thermocouple ini dia biasanya berupa milivolt seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang kemudian hasil dari pembacaan ini masuk ke dalam koneksi sensor pada junction box, di mana junction box ini setelah thermocouple mengubah suhu menjadi sinyal listrik dalam bentuk milivolt, sinyal ini dikirimkan melalui kabel ke dalam junction box. Junction box ini dapat berfungsi sebagai titik pengumpul dari sinyal dari berbagai sensor, serta juga dapat mengurangi noise dan juga interferensi sinyal, dan juga menghubungkan sensor ke dalam PLC. Selanjutnya yaitu perubahan tegangan menjadi nilai temperatur PLC. PLC memiliki thermocouple calibration table internal yang cocok untuk nilai tegangan yang masuk ke dalam suhu dalam satuan derajat Fahrenheit. Yang dimana proses konversi dari tegangan yang dari junction box ke PLC ini terdapat beberapa tahap, seperti membaca sinyal dari thermocouple melalui junction box, terus menggunakan ADC atau analog digital converter, karena PLC sendiri kan dia merupakan yang dibutuhkan itu data digital ya, sehingga sinyal analog yang berupa milivolt ini harus dikonversi menjadi data digital. Selanjutnya yaitu menggunakan data tabel kalibrasi thermocouple-nya sendiri seperti yang dijelaskan, terus yaitu melakukan konvensasi dengan suhu referensi atau cold junction conversation, karena ujung thermocouple tidak selalu berada di 0 derajat Celcius. Sehingga PLC melakukan kompensasi untuk memastikan pengukuran suhu tetap akurat. Selanjutnya itu mengirimkan data yang telah dikonversi ke sistem kontrol. Selanjutnya itu mengenai data hasil pengujian, di mana pada tabel 4.2 ini merupakan data utama dari test report data ini, yang terdiri dari beberapa parameter utama, yaitu treat, merupakan kondisi temperatur pada saat tuang bakar untuk menunjukkan efisiensi pembakaran, di mana treat ini biasanya dikenal juga sebagai T3, sedangkan kemudian ada parameter core treat, core T5, dan juga core T7, di mana correction treat atau T5 atau T7 merupakan nilai dari parameter T5, treat atau T7 yang telah dikoreksi terhadap kondisi lingkungan seperti tekanan atau suhu ambien untuk membandingkan antar pengujian. Selanjutnya ada parameter typical oil, yaitu parameter dalam temperatur oil pada titik packaging, biasanya lokasi pengukuran temperatur pada oli pelumas. Selanjutnya ada T1, T2, T5 average, yaitu di mana dia adalah rata-rata suhu udara yang masuk pada T1, T5, T2, T5, dan juga T7. Sedangkan T5 spread merupakan selisih antara nilai sensor yang terbaca yang tertinggi dan juga yang terendah untuk menilai distribusi suhu yang merata atau tidak. Selanjutnya ada TLIC, yang dimana yaitu parameter untuk temperatur bahan bakar cair atau liquid fuel yang masuk ke dalam sistem pembakaran. Selanjutnya analisis pada data T1, seperti yang dilihat bahwa TV itu dia tegangan pada suhu sekitar 87 Fahrenheit, sedangkan T1 pada sensor 1 hingga sensor 4 dia tidak memiliki perbedaan yang jauh
sehingga dia spirnya tuh dia hanya sekitar 9,5. Dan juga rata-rata dari T1 ini dia sekitar 86,67, di mana dia masih hampir sama dengan suhu lingkungannya atau suhu atmosfer. Selanjutnya data pada T2, di mana setelah melewati kompresor, temperatur pada T2 meningkat secara signifikan, yaitu nilai rata-rata temperatur T2 itu sekitar 643 Fahrenheit dengan variasi suhu sekitar 641 hingga 645 Fahrenheit. Mana peningkatan ini terjadi karena udara dikompresi menyebabkan tekanan dan suhu naik sesuai dengan hukum gas ideal. Di mana nilai T2 spirit ini sekitar cuma 4 derajat Fahrenheit, yang menunjukkan bahwa variasi temperatur di titik ini relatif kecil. Berarti sistem kompresor bekerja dengan efisiensi yang baik dan aliran udara terkompresi cukup homogen. Selanjutnya yaitu data pada T3 atau nilai T-nya sekitar 1679, yang menunjukkan suhu yang sangat tinggi sebagai hasil dari proses pembakaran, di mana temperatur T3 ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan T1 dan T2 karena udara sudah tercampur dengan bahan bakar yang mengalami pembakaran di ruang bakar. Data T5 delta yang merupakan biasanya merujuk pada penyimpangan atau selisih signifikan antara nilai tertentu terhadap acuan, seperti misalnya terhadap rata-rata yang biasanya digunakan sebagai indikator kestabilan thermal. Selanjutnya pada data T7 dia menggunakan sensor yang lumayan banyak ya, sekitar 12 sensor dengan rata-rata sekitar 883 Fahrenheit, dengan titik terendahnya itu sekitar 873 Fahrenheit dan di titik tertinggi sekitar 890 Fahrenheit. Dan sehingga yang dapat dilihat bahwa penyebaran dari perbedaan dari setiap sensornya itu hanya sekitar 17 derajat Fahrenheit. Selanjutnya itu kesimpulan dari laporan ini yaitu bodoh, gue lupa. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kesimpulan yang pertama adalah termokopel bekerja berdasarkan Seebeck's effect yang menghasilkan tegangan listrik sesuai perbedaan suhu antar dua logam. Selanjutnya yaitu tegangan dari termokopel dikirim ke junction box, lalu ke PLC yang mengonversi ke nilai suhu dan ditampilkan di control room. Selanjutnya yaitu T1 dan juga T2 memakai RTD karena akurat untuk suhu rendah hingga menengah, sedangkan T3 dihitung secara termodinamika, T5 dan juga T7 memudahkan termokopel tipe J yang tahan suhu tinggi dan juga lingkungan ekstrim. Berikut referensi yang saya ambil. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.